Tapi sebelumnya anak, saya ingatkan, ini adalah masa-masa di mana kita harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit pandemi atau virus corona. Apa itu? 1, anak-anak harus banyak istirahat. 2, anak-anak harus selalu dan sering cuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. 3, makan makanan yang sehat. Makan buah, nasi, sayur, lauk, susu. Banyak istirahat. Kalau keluar, gunakan masker dan hindari kerumunan. Anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Maka dari itu, mari kita simak pelajaran ini sampai selesai dengan seksama dan teliti. Anak-anak yang terkasih, kita manusia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan melalui agama, kita yakin dan percaya bahwa karya Tuhan itu begitu agung dan indah. Kita pantas selalu bersyukur kepada Tuhan, terutama atas karyanya bumi yang sangat indah, di mana bumi menjadi tempat tinggal manusia. Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah yang sangat luas sekali, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai ke Pulau Rote, di mana wilayahnya terdiri dari ribuan pulau, lautan yang luas yang didiami oleh beribu-ribu bahkan berjuta-juta penduduk di Indonesia. Anak-anak, karena Indonesia sangat luas dan kaya, maka Indonesia itu memiliki banyak keragaman. Antara lain, keragaman agama, keragaman suku bangsa, keragaman budaya, keragaman warna kulit, keragaman lagu-lagu daerah, keragaman alat musik tradisional, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak adalah contoh gambar di mana bentuk-bentuk keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam dan majemuk. Ini semua anak-anak sesuai dengan tema yang kita pelajari, tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kita diajak, kita belajar, setelah ini kita bisa untuk saling menghargai keragaman sehingga kebersamaan hidup itu menjadi indah. Yang pertama anak, kita akan belajar tentang keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Rumah ibadah. Tiap agama tentunya memiliki rumah ibadah yang dipakai untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan. Namun karena sekarang adalah masa di mana semua negara mengalami serangan, ancaman pandemi COVID-19, maka Masjid adalah tempat untuk beribadah dari saudara kita yang beragama Islam atau Muslim. Gereja Katolik adalah tempat ibadah yang digunakan bagi masyarakat yang memeluk agama Katolik. Gereja Kristen Protestan adalah tempat ibadat yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen Protestan. Lalu vihara
adalah tempat ibadat yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Lalu kelenteng adalah tempat ibadah yang digunakan oleh saudara-saudari kita yang beragama Konghucu. Lalu pura adalah tempat ibadat yang digunakan oleh saudara-saudari kita yang beragama Hindu. Nah, yang kedua, kita akan belajar juga tentang keragaman suku bangsa. Anak-anak perlu diingat dan dicatat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dan kaya serta sangat luas wilayahnya, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Karena sangat luas dan diami oleh berbagai masyarakat dan penduduk, maka Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman suku bangsa yang mungkin paling banyak. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa Indonesia terdapat 1.340 suku yang tersebar di 17.000 pulau di Indonesia, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Nah, suku-suku bangsa di Indonesia itu terbentuk atau merupakan keturunan dari bangsa Tiongkok, India, Arab, dan Eropa yang sudah menetap lama di Indonesia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Keragaman suku bangsa di Indonesia, yang pertama pelajari adalah kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa yang berada atau menempati pulau-pulau besar di Indonesia. Mana itu anak-anak? Yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Itulah pulau-pulau yang sangat besar di Indonesia. Anak-anak, kita akan nanti melihat bagaimana penduduk Indonesia yang bisa kerjasama dengan adanya perbedaan itu. Maka, marilah kita untuk evaluasi, untuk feedback bahwa kalian telah belajar entah dari buku paket, entah dari internet tentang keanekaragaman, tentang agama dan budaya dan suku bangsa. Nah, Pak Guru mengirimkan tugas yang harus diisi melalui Sinkos. Tugas itu harus diisi dan dikirim kembali melalui Sinkos. Saya tunggu sampai besok supaya semua mengirim dan mendapatkan nilai. Terima kasih, sampai ketemu pada pelajaran berikutnya.